Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh, ya, karya dari Imam Haramain Al-Juwaini dan juga disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali. Kita sudah sampai ke pembahasan terkait dengan lafadz al-amu wasiyahuhu, ya, yaitu lafadz yang sifatnya itu umum dan bentuk-bentuknya, ya, dan siyahnya atau siqat-siqatnya, ya. Baik. Wa amal amu, adapun lafadz am, fahuwa ma amma syai'aini fasaidan. Jadi lafadz yang meliputi dua hal atau lebih tanpa adanya batasan, ya, min ghairi khasrin, ya, jadi dia tidak ada batasannya, mau 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu adalah umum atau am. Min qaulihi, ya, sebagaimana juga akar dari kata itu amamtu zaidan wa amran bil ata'i, ya, jadi saya, ya, memberikan, ya, sesuatu kepada secara umum, ya, secara am, secara merata, ya, saya memberikan kepada Zaid dan juga Amr, ya, bil ato, dengan sebuah pemberian, atau saya memberikan rata kepada Zaid dan Amr bil atoi. Demikian juga wa amamtu jami'an nasi bil atoi, ya, dikatakan saya memberikan pemberian kepada manusia secara umum, ya, secara merata. Nah, itu sebagai contohnya, ai syamil tuhum bihi fafil ammi sumul, ya, berarti maksudnya adalah melingkupi mereka, ya, dengan pemberian. Jadi lafaz umumnya itu adalah terkandung adanya unsur kemerataan, ya, artinya adanya persamaan atau pemberian secara am, general, umum, gitu, ya. Kemudian wa alfaduhu, ya, adapun lafadznya al maudu'atullah, ya, terdiri dari arba'atul ism, ada 4 jenis isim, ya. Al-wahid, yang pertama adalah al-mu'arrafu bil alif wal lam, ya, dipahami atau diketahui, ya, bentuk dari mufradnya itu, ya, dengan adanya alif dan lam, ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana lafi khusrin illal ladina amanu, ya. Sesungguhnya al-insan, ya, itu berada ke dalam apa? Itu berada dalam kerugian, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, di sini lafadznya adalah al-insan yang menunjukkan kepada manusia secara umumnya. 6. Kemudian yang kedua, wasmul jam'il mu'arrafu bil lam, ya. Yang kedua adalah kata benda bentuk plural, ya, atau jamak, gitu, ya, yang diawali atau yang memiliki sandang, kata sandang atau artikel, yaitu alif dan juga lam. Misalnya, ya, dari kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikin, ya, maka perangilah orang-orang musyrik, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Nah, jangan sampai salah mengartikan nih ayat ini, ya, terkait dengan kata-kata atau lafadz sebelumnya yang artinya mereka itu memerangi orang kaum muslimin, maka kita juga memerangi mereka, gitu, ya. Nah, di sini ada kata al-musyrikin, ya, itu adalah bentuk jamak, ya, dari musyrik, ya, dengan adanya alif lam menunjukkan bahwasanya mereka secara umum adalah orang-orang musyrik, ya. 6. Kemudian yang ketiga, wal asmaul mubhamatu kaman fi man yakil. Jadi yang ketiga adalah isim mubham, ya, yang tidak menunjukkan kata tertentu. Sebenarnya dia tidak menunjukkan kata tertentu. Misalnya yang pertama itu adalah man, ya, yang menunjukkan untuk sesuatu yang berakal, ya, manusia, ya, atau mungkin juga jin, ya. Kaman dakhala dari fahuwa amin. Seperti misalnya ucapan man dakhala dari, siapa saja yang masuk ke dalam rumahku, amin, maka dia akan aman. Nah, di situ ada kata man dakhala, siapa saja yang masuk, berarti kan siapa saja, ya, tidak terbatas, gitu, ya, siapa saja yang masuk dia akan aman.
Kemudian juga yang berikutnya adalah ka wa ma fi ma la yakil. Demikian juga kata ma yang menunjuk kepada orang yang atau sesuatu yang tidak berakal. Nahu misalnya ma ja'ani minka akhadtuhu. Ya, apa saja yang diberikan kepadamu ja'ani darimu maka akan saya terima, maka akan saya ambil. Nah, ma ja'ani apa saja berarti umum tuh, semuanya apa saja gitu ya. Nah, demikian juga ayun ya, sebagai misalnya ayun untuk sebuah istifhamiyah atau bentuk pertanyaan, atau juga kondisional syartiyah, atau juga menunjukkan mausulah ya, kesinambungan ya, fil jami ya. Misalnya dikatakan mayyakilu wa ma la yakilu ya, baik itu yang dikatakan itu yang berakal ataupun yang tidak berakal. Misalnya ayu abidi ja'aka ahsin ilaih ya, siapa saja dari budak-budakku ya, siapa saja atau apa saja yang ada dari budak-budakku maka yang datang kepadamu maka perlakukanlah dengan baik ya. Jadi katakan ayu ya, man dikatakan apa, ayu abidi ya, karena waktu itu mungkin hamba itu ya disebut dengan ayu, teman sebenarnya bisa juga tadi, tapi biasa menggunakan dalam sikot bahasa Arab tuh ayu ya. Nah, kemudian juga untuk yang tidak berakal misalnya ayyul asya'i aradta a'taitukahu atau a'taitukah ya. Jadi apa saja yang kau inginkan a'taituka a'taitu ya, maka aku akan memberikannya kepadamu. Itu adalah ayyul asya'i ya. Nah, kemudian berikutnya ada kata-kata aina. Aina juga menunjukkan sifatnya itu adalah general atau am atau umum ya. Aina ada fil makan. Jadi aina itu menunjukkan pada tempat. Misalnya aina matakun akun ma'ak ya. Dimanapun engkau berada aku akan bersamamu. Ini jadi menggunakan kata-kata aina ya. Kemudian berikutnya mata ya, yang menunjukkan kepada zaman. Misalnya nahu mata syi'ta jituka ya, artinya ya kapan saja kau mau aku akan mendatangimu. Ini menunjukkan kata-kata apa, mata syi'ta jituka. Jadi mata itu juga ya kapan saja, artinya kan general umum. Tadi man juga sama, ayu juga sama juga. Kemudian juga ada juga yang menggunakan wama fil istifham, misalnya juga ma yang menunjukkan kata istifham. Misalnya ma indak, apa yang ada di sisimu ya, apa yang ada padamu. Nah, ma berarti apa saja gitu ya, mau benda mau yang non benda itu pokoknya ma gitu ya. Walaupun biasa ma itu adalah menunjukkan ya benda gitu ya. Kemudian juga yang menunjukkan wal jaza ya, misalnya ma ta'mal ya tujza bihi ya, apa saja yang kau lakukan, yang kau amalkan ya, apapun yang kau kerjakan maka engkau akan mendapatkan balasannya. Nah, dari sini kita pahami, jadi beberapa kata yang menunjukkan itu adalah lafadznya itu adalah am ya, dan dikatakan wa fin nuskhati wal khabari badala jaza ya, dalam nuskha atau dalam copy teks yang lainnya itu menjadikan khobar sebagai kata ganti dari jaza ya, khobar sebagai sebuah jasa. Misalnya amiltu ma amilta, aku mengerjakan apa yang kamu kerjakan. Amiltu ma amilta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang istilahnya itu apa? Apa yang aku kerjakan, kan apa saja yang Anda kerjakan, saya akan mengerjakannya. Nah, itu kan dia sifatnya adalah general ataupun umum. Ya, demikian juga tadi kata-kata ma yang menunjukkan kepada jaza ya, artinya balasan. Wala fi nakirot ya, isim nakirot dalam susunan kalimat negatif. Jadi nakirot kata yang sifatnya itu dia khusus sebenarnya ya, tetapi dia menunjukkan ketiadaan adanya la di situ ya. Misalnya la rojula fiddari, tidak ada satupun laki-laki di rumahku. Nah, itu kan menunjukkan berarti yang nggak ada laki-laki yang mana gitu kan umum, walaupun dia adalah nakiroh ya, rojula ya, la rojula fiddari. Nah, wal umumu min sifatin nutqi wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majrahu. Jadi keumuman dari sifat ya, keumuman itu adalah sifat dari ucapan, maka tidak boleh mengklaim keumuman pada selain ucapan
berupa perbuatan dan juga berstatus sama dengan perbuatan itu. Sebagaimana kama fi jam'i sallallahu alaihi wasallam baina sholataini fis safar, ya, sebagaimana jadi yang sifatnya itu dia umum gitu ya, maka tidak bisa dikhususkan. Sebaliknya yang sifatnya itu khusus itu tidak bisa diumumkan illa bidalil. Misalnya Nabi SAW beliau pernah sholat gitu ya, dalam menjamak sholat ya, beliau pernah menjamak sholat sebagaimana riwayat Bukhari, fa innahu, ya, maka la ya'ummu safaral tawila wal qasira, ya, maka di situ tidak bisa mengumumkan atau mengeneralkan, ya, safar yang sifatnya itu panjang ataupun pendek. Fa innahu innama yaqa fi wahidin minhuma, karena menjamak sholat itu terjadi, ya, pada masa Nabi itu dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan yang sifatnya itu antara panjang atau pendek, biasanya dikembalikan kepada safar gitu ya. Jadi jamak tersebut tidak hanya terjadi pada salah satu di antara keduanya. Jadi masih sifatnya itu ya umum gitu ya, umum, apakah panjang atau pendek, tapi yang disebutnya itu adalah safar. Pokoknya ya safar, mau panjang mau pendek, kalau menyulitkan dan sebagainya, ya mungkin ada ilatnya dalam beberapa pendapat, maka itu menjadi boleh dijamak. Demikian juga kama fi qada'i sallallahu alaihi wasallam fi suf'ah, ya, lil jari, ya, rawahu Nasai. Demikian juga terkait dengan hak suf'ah, ya, hak tetangga ini yang diberikan oleh Nabi SAW, ya, diriwayatkan oleh Imam Nasai anil Hasan mursalan, fa innahu la ya'umu kullu aw kulla jarin lihtimali khususiyatin fi dzalikal jar. Jadi, ya, bahwa boleh jadi ada distingsi, ada kekhasan, ada kekhususan pada tetangga yang dimaksud Nabi atau dimaksud dengan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya makna dari lafadz am itu adalah lafadz yang sifatnya itu umum, tidak ada batasan, ya, baik itu dengan kata-kata alif lam ataupun menunjukkan pada makna dari kata yang menunjukkan tidak adanya batasan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.